Saudara, hari ini kita akan belajar banyak, cukup panjang. Jadi tolong sediakan saudara ya, karunia atau kekuatan atau saudara lapar dan haus akan Tuhan. Supaya saudara bisa belajar dan kita akan next level. Saudara, seperti yang kita tahu, seperti berapa kali disebutkan. Saudara, bahwa bintang fajar atau Lucifer atau apapun, seringkali itu adalah kepangkatan saudara. Saudara, seperti Firaun ada 1 sampai sekian banyak. Abimelekh itu juga kepangkatan, bukan nama saudara ya. Saudara, demikian juga kalau kita sebut raja, panglima, itu adalah kepangkatan atau sebutan dan bukan saudara, bukan nama. Tetapi hari ini saudara, saya mau mengajak saudara untuk mengenal saudara 2 nama saudara yang cukup tinggi pangkatnya. Saudara, menurut kitab Orang Jujur dan Alkitab menyebutkan, saudara ini, saudara pada waktu sebelum jatuh, sejajar dengan Mikael dan teman-temannya. Saudara, kita tahu ada malaikat-malaikat paling atas. Saudara, dan salah satunya adalah Mikael, saudara Gabriel, saudara Uriel, saudara Rafael. Saudara, dan ini sebelum jatuh, saudara sejajar sama mereka. Ada namanya saudara. Banyak, beberapa saudara ya, yang sejajar sama mereka. Itu namanya salah satunya Samael, Bilial, Abadon, dan sebagainya. Saudara, dan saya mau hari ini, saudara belajar untuk menghempus, saudara menghapus, menghabisi, dan tidak menghirup apapun yang ditiupkan mereka di dalam hidup kita. Sekali lagi, kita belajar untuk mengalahkan. Kita belajar untuk menghabisi. Kita belajar bukan untuk mengenal. Oke? Saudara, tetapi saudara kita mau supaya sungguh-sungguh kita bersihkan pengaruh mereka dari hidup kita. Mari belajar mengenali roh-roh ini. Saudara ya, kita akan kenali 2 roh ini. Saudara, oke, sip, mari keluarkan. Saudara, yang pertama, saudara adalah Samael, saudara. Saudara, Samael ini, saudara, artinya yang pertama adalah lawlessness. Saudara, artinya saudara dia nggak mau ditundukkan. Dia tidak mengenal hukum. Saudara, dia melawan hukum. Saudara, dan dia adalah rajanya atau biangnya kedurhakaan. Saudara, Alkitab menyebutnya si pendurhaka. Saudara, diterjemahkan itu di dalam bahasa Indonesia, si pendurhaka. Sedangkan di dalam bahasa aslinya itu adalah Samael. Saudara, karena itu saudara yang punya nama Samuel, saudara harus sangat waspada. Saudara, karena Samuel itu artinya dengar-dengaran, taat dan mendengar tepat. Dan lawannya Samuel adalah Samael. Cuma beda 1 huruf, bayangkan saudara. Saudara, karena itu kalau saudara punya anak, hati-hati kalau memberi nama Samuel saudara ya. Karena beda 1 huruf, saudara artinya sangat berbeda. Nah saudara, saya mau saudara mengerti. Mari kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka, ini saudara ya, biangnya baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Sampai di situ dulu. Saudara, ini roh saudara ya, sudah ditiupkan dan ditaruh dalam hidup banyak orang. Saudara berkata, Bu, contohnya apa? Saudara, anak kecil, nih anak kecil. Yang kalau dibilangin begini, jangan dipegang, sengaja megang. Saudara, kalau saudara ini ya, sudah ditulis bilang ini, jangan buang sampah sembarangan, sengaja buang sampah sembarangan. Ya, itu dia mulai meniupkan. Dan dia mulai taruh benih itu dalam hidup banyak orang. Bahkan mungkin setiap orang. Saudara, karena itu salah satunya saudara perlu berkata, Tuhan cabut nih pemberontak dalam hidupku. Karena saya seringkali berdoa, Tuhan cabut. Aku ini pemberontak sejak kecil. Cabut itu.
Karena aku tidak mau ada celah. Tidak mau ada hembusan, tidak ada mau benih dari roh ini ada dalam hidup kita. Tapi saudara, roh ini selalu akan muncul ya. Saudara, tetapi dikatakan tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang. Saudara, ini bukan cuma ayat nanti kalau dia datang di awal-awal. No. Tapi setiap kali saudara menyembah, saudara memuji, saudara melakukan sesuatu dalam ketepatan. Sampai tiba-tiba Yesus datang, bam. Maka dengan segera, sesaat, roh ini saudara, ya, langsung dibunuh dengan nafas mulutnya dan memusnahkannya. Saudara, saya ingat contohnya ini, Bevis. Saudara, Bevis itu saudara pemberontak, haleluya, puji Tuhan. Saudara bayangkan ya, saudara itu anak tidak mau sekolah, tidak mau buat PR. Saudara sampai engkong itu pusing 7 keliling saudara. Sampai engkong nih ya, Pak Yusak yang sayangnya minta ampun sama dia. Pernah lempar semua bajunya keluar. Dan ngomong begini, keluar aja Bev. Karena kamu gak mau taat. Karena kamu itu gak pernah mau. Saudara, dia tuh jawab begini sama engkong. Kong, aku itu gak tahu kenapa. Seluruh selku ya, itu selalu melawan apapun yang disuruh. Kalau ada ayat bilang gak boleh berzina, selnya memaksa dia berzina. Kalau ada ayat gak boleh marah, selnya membuat dia marah. Dia bilang kalau engkong suruh saya bangun pagi, sel saya ini membuat saya gak bisa bangun pagi. Saudara, dan sampai engkong itu seringkali berkata kepada saya, anak ini diapain? Dia bilang aku gak bisa Kong, benar-benar tidak bisa. Seluruh selku adalah melawan Tuhan. Saudara, dan hari itu saudara dia duduk di pojok, di acara Bateras dengan semua pahit, marah, buandel, berzina, apapun lah saudara, semuanya. Saudara, dan tiba-tiba saudara, dia lihat Yesus di panggung. Dan kemudian dia dengar Roh Kudus bilang begini, lari ke depan. Saudara, dan hari itu saudara, hari itu Stephen sedang ada di panggung altar call. Dan salah satu saudara yang dia altar call hari itu adalah perempuan yang dilecehkan. Saudara, tapi Roh Kudus bilang begini sama Bevis, lari ke depan. Pegang kakinya. Karena Tuhan sedang ada di depan. Saudara, dan Bevis bilang Tuhan itu yang dipanggil altar call, perempuan yang dilecehkan. Dan dia maju karena dia sungguh-sungguh pengen untuk mengalami saudara pembebasan. Sampai ke depan, saudara jangan anggap disambut sama Stephen. Stephen ngomong gini, bro gua panggil perempuan. Di depan itu, tanpa mic, tanpa tahu. Bevis diem aja pegang kakinya. Karena dia tahu ada Tuhan. Saudara, kemudian Stephen masih guyonin dia berkata begini, lu memangnya dilecehkan? Tapi saudara, dia bilang, hari itu dia cuma bilang begini, Tuhan, aku ini udah gak bisa apapun. Aku gak bisa melawan setiap selku yang semua isinya pemberontakan. Ini adalah ketaatanku menyentuh engkau. Dan saudara, dia bilang gak ada apa-apa. Dan sesudah itu dia diguyonin Stephen habis. Dia bilang Bevis perempuan yang dilecehkan. Tapi dia bilang ketaatan satu aja. Kalau Tuhan datang. Dia bilang mami aku gak tahu apa yang terjadi. Habis itu dia berhenti berzina. Dia berhenti melawan. Dia sekolah. Dia lakukan apapun seperti yang Tuhan mau.
Karena seketika kalau Tuhan datang, nafasnya, firman-Nya menghabisi roh itu. Saya berdoa saudara mengerti. Karena itu kalau saudara mau melawan ini, yang diperlukan cuma dua saudara. Ketaatan dan perjumpaan. Dan real perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Karena itu juga kalau saudara ke bangsa-bangsa dan saudara menghadapi roh ini, roh kedurhakaan, maka saudara yang perlu adalah nyembah taat sampai saudara bisa merasakan beda ya antara Roh Kudus dengan Yesus secara pribadi akan datang. Karena ayatnya berkata Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan memusnahkannya. Saudara jelas dia tidak punya cuma satu orang, dia punya pasukan. Dan saya berharap kita adalah orang-orang, saudara yang membawa saudara pemulihan. Karena kedurhakaan itu akan terus bekerja. Makin kuat di akhir zaman. Karena itulah kita ada. Untuk benar-benar menarik hadirat Tuhan. Dan kita sama dia ini seperti begini ya. Di mana Yesus hadir bersama anak-anaknya. Maka kegelapan itu akan makin berkurang. Saudara kita ini dorong-dorongan. Dari situ kegelapan, dari kita terang. Tiap tanah yang kita injak, saudara benua yang kita injak, seberapa kita bisa mendatangkan hadirat Tuhan, seberapa sinar itu menghentikan kedurhakaan. Saya berdoa saudara mengerti ini. Saudara tetapi ayatnya lebih lagi. Kalau ia datang, saudara ya, kedatangan si pendurhaka, itu adalah pekerjaan iblis. Saudara sekali lagi, kalau di dalam bahasa aslinya itu pekerjaan Samael. Saudara dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Saudara ada sesuatu yang mengerikan. Dia ini saudara yang sering keluar masuk saudara di dalam sidang ilahi. Nanti kita akan bahas lebih lagi. Dan dia juga sangat mengenal yang namanya saudara manifestasi daripada Roh Kudus. Dia ini jagonya membuat imitasi. Saudara hari itu ada seorang hamba Tuhan yang berkata saudara. Saudara dia bekas daripada saudara ya gereja setan. Dan dia berkata begini saudara. Saudara kalau ada KKR besar. Di mana saudara ya orang mulai cari yang namanya mujizat. Kesembuhan atau apapun saudara. Dan bukan menyembah Tuhan dan cari Tuhan. Saudara dia akan datang. Ini dukun-dukun ini akan datang saudara. Saudara dan yang mengerikan dukun-dukun ini. Saudara akan lakukan persis yang di panggung. Jadi kalau yang di panggung mulai begini. Siapa tumbang tangan orang mulai rebah. Dia akan datang menyusup. Dan dia akan tumbang tangan. Dan orang itu akan rebah. Tapi yang dimasukin, dihembuskan. Bukan Roh Kudus. Tetapi adalah roh dari si pendurhaka ini. Makanya saudara bilang beberapa kenapa ya. Saudara pulang KKR. Bukan tambah baik. Ada yang jatuh dalam narkoba. Ada yang masih saudara ngelawan. Karena dia bahkan turut bekerja. Di dalam KKR-an gereja-gereja. Saudara dan orang ini juga cerita saudara. Dia berkata setiap kali ada gereja yang mulai mendatangkan hadirat Tuhan. Itu di roh nyala sangat kencang. Saudara dan setiap kali dia nyala
saudara, maka dia akan tunggu. Bahkan dia bilang beberapa tempat itu enggak tahan. Mereka masuk saja ke gereja itu enggak tahan. Saudara, mereka akan tunggu di depan. Saya berdoa saudara waspada. Karena saya pernah melihat saudara, saya pernah datang agak terlambat di Mahanaim. Saudara, dan saya kaget saudara. Saudara, salah satu adalah pohon yang tumbang waktu itu. Waktu itu karena saya lupa ada acara apa, pokoknya saya datang terlambat. Saudara, dan kemudian saya itu lihat pohon itu. Saudara, dan saya kaget di situ, di pohon di depan Mahanaim itu. Saudara, suetannya banyaknya minta ampun. Saudara, ada yang saudara ya, wah pokoknya macam-macam lah. Saudara bergelantungan, duduk-duduk ngobrol. Terus saya bilang, Tuhan ini ada apa? Terus Tuhan bilang, ya itu. Beberapa yang datang bawa ikatan, bawa roh. Gak berani masuk. Jadi orangnya masuk, setannya nunggu di luar. Duduk-duduk kongko-kongko sama setan lain. Saudara di depan. Terus kemudian saya bilang, Tuhan ini nanti gimana kalau mereka pulang? Kalau mereka di dalam kebaktian di jamaah Tuhan, serius, mereka gak bisa. Setan itu gak bisa ikut mereka lagi. Tapi kalau mereka kemudian keluar, marah, kecewa, pahit, duduk disingkirin mungkin. Kemudian bilang, ngapain ke Mahanaim? Saudara mungkin gak dapat makanan. Dan sebel saudara ya. Atau makanannya gak enak, saudara marah. Saudara maka di luar sudah menunggu saudara. Dan roh itu akan masuk. Kadang-kadang roh yang lain. Saudara, yang satu dilawat Tuhan, kehilangan Tuhan. Nempel lah saudara. Saudara, dan ini pekerjaannya. Pasukannya. Tapi lebih dari itu saudara, kalau saudara pernah mengikuti semua perkembangan, salah satunya adalah Toronto Blessing. Saudara, tahun pertama itu benar Tuhan. Holy Laughter, saudara serbuk emas, permata-permata. Saudara, tahun kedua, saudara itu sampai dibilang ya, sudah mengerikan kayak orang gila. Ada yang tiba-tiba tingkah lakunya kayak anjing. Gabungan antara pelepasan sama roh ini mulai memanifestasikan. Tahun ketiga itu ditutup karena dianggap sesat. Sekali lagi, saudara, roh ini sering masuk dan sering menyusup. Dan saudara mungkin berkata, Bu, terus bagaimana kita mewaspadainya? Saudara, begini ya, apapun karunia, talenta, kuasa, urapan. Kalau itu membawa engkau makin cinta Tuhan, engkau makin tahu diri, engkau makin nangis dalam hadirat Tuhan dan berkata, Tuhan aku ini tidak layak. Aku terima ini karena anugerah dan aku berikan kepadamu. Itu dari dia, dari Tuhan, dari Yesus. Tapi apapun talenta, apapun karunia, apapun uang saudara, yang membuat saudara menjadi sombong. Saudara menjadi saudara yang menghakimi orang lain. Saudara bahkan berdoa menyembah sudah tidak bisa menangis. Saudara, firman diucapkan tidak pernah bisa nembus di hatimu. Teriak. Karena something mulai mengikutimu dan mulai menghembusimu. Saudara, dia menjatuhkan begitu banyak raja-raja, bintang-bintang. Saudara, simpel. Kapan terakhir ada firman yang menembusi hatimu? Ataukah semua firman sudah masuk kiri keluar kanan? Dan di dalam ini yang keluar berkata, I know. Hati-hati dengan roh ini. Saudara, mari kita teruskan.
Saudara, dikatakan dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saudara, ada banyak orang tanpa sadar itu tidak menyukai kebenaran, saudara. Tapi menyukai uang, menyukai pujian, menyukai saudara ya mungkin saudara yang namanya pria dan wanita pacar. Saudara, kadang-kadang kebenaran itu sangat menyakitkan. Sebuah kebenaran bahwa saya tidak teliti, saudara. Dan saya bodoh sehingga KA sampai hari ini tidak terbangun. Saudara, ini sudah tahun kelima loh saudara. Dan itu adalah sebuah kebenaran. Ibu Iin salah. Gak ada alasan anak buah lah apapun. No. Ujungnya sebuah kebenaran. Ibu Iin tidak teliti. Ibu Iin tidak mendengar suara Tuhan. Ibu Iin salah. Tapi bisakah saudara menerima kebenaran itu? Atau setiap kali bersalah kita lebih suka cari alasan. Saudara, pada waktu Pak Yusak kecelakaan dan Ibu Evi meninggal, saya selalu berkata berkali-kali, the true kebenaran adalah Ibu Iin salah. Saya salah hitung. Saya tidak berjaga. Saya memilih makan dan ngobrol. Padahal saya melihat naga itu. Saudara, itu the true. Ataukah kita memilih berkata, ya itu memang harus. Ya itu gimana, kita udah capek. Ada banyak orang yang gak bisa berkata, saya iri. Ada banyak orang yang gak bisa berkata, saya marah. Saya yang gagal. Dan kita poles karena memang kita tidak menyintai kebenaran. Saudara, untuk mengalahkan roh ini dan untuk membuat engkau terus naik sampai garis akhir. Kenali, cintai kebenaran. Seringkali saya harus melihat wajah saya. Bukan wajah kemenangan, wajah kegagalan. Tapi saya tahu. Dan kenapa saya selalu belajar. Setiap kali salah saya khotbahkan. Bahkan berulang kali. Karena saya berkata lebih baik saya direndahkan. Supaya Tuhan mengcover, menutup saya. Dengan darah anak domba. Sekali lagi, pagi hari ini saya berdoa, ini menjadi pegangan. Saya tahu sebagian besar dari saudara akan sangat tinggi naik. Saya tidak tahu saudara kemana Tuhan akan bawa. Tapi saya sangat rasa sebenarnya Tuhan mau bawa saudara Elisa menjadi nabi bangsa-bangsa. Saudara, itu baru sebagian kecil. Saya percaya saudara Tuhan mau bawa yang namanya saudara Joel. Saudara benar-benar membawa lawatan saudara. Itu gila-gilaan. Saya sangat rasa saudara sebenarnya Pak Luki saudara. Mau dibawa sampai menyembuhkan dan membangkitkan orang mati jutaan. Saya sangat rasa Tuhan mau bangkitkan saudara sebuah generasi yang berbeda lewat Imelda. Saudara, saya sangat rasa. Saya sangat rasa beberapa dari saudara akan menjadi sangat kaya. Saudara, dengan cara yang ajaib. Tapi saudara, sekali lagi. Jangan biarkan saudara, engkau kehilangan yang paling esensial. Yaitu menyintai kebenaran. Mengasihi kebenaran. Saudara, karena itu saya berkata, satu. Ya, yang tanda yang dibesarnya, ya, tolong ditampilkan. Saudara membuat anak-anak Tuhan tidak tahu hukum dan ketetapan. Saudara ingat segala sesuatu ada hukum dan ketetapannya.
Saudara, saya adalah orang yang tahu hukum dan ketetapan dan mempelajarinya berkali-kali. Mencoba mengingatkan buat saudara semua ada hukumnya. Anak-anak, kau tidak bisa berbahagia, kau tidak bisa saudara sangat dikasihi dan diberkati kalau engkau tidak menghormati orang tua. Itu hukum, gak bisa dirubah. Kau berontak dengan orang tua, engkau tidak akan dapat banyak hal. Walaupun kau bisa kaya. Hatimu gak akan pernah bahagia. Itu hukum. Saudara. Saudara, ada hukum yang lain. Saudara, kalau saudara tidak bayar perpuluhan. Saudara bayar perpuluhan itu macam-macam dan terserahlah gayanya bisa beda-beda. Tapi itu batas minim. Kalau saudara tanya ibu bayar perpuluhan, enggak. Kenapa? Saya bayar per berapaannya, udah gak tahulah saudara. Ya. Sejujurnya saudara, seringkali uang saya itu lebih banyak saudara buat Mahanaim daripada buat diri sendiri saudara. Udah gak tahu saudara. Sampai kadang-kadang di dompet itu habis saudara. Udah gak ada saudara. Saya mau berkata bahwa perpuluhan itu minim. Saudara boleh pakai hukum lain, boleh. Per 20-an, per 50-an, per 100-an, boleh. Tapi lakukan yang paling minim setidaknya. Kalau tidak, hukumnya langit akan apa? Tertutup. Itu hukum. Saudara dan dia akan membuat anak-anak Tuhan keluar tidak tahu hukum dan ketetapan. Saudara, yang kedua, itu akan membuat saudara sangat banyak tanda tipu muslihat. Sekali lagi cirinya gampang. Saudara bilang gini, Bu, beda enggak? Enggak, hampir sama. Bisa nyembuhin. Saudara, berkat bisa sangat dahsyat. Tapi cuma satu saudara. Yang ini membuat saudara makin jauh Tuhan. Makin sombong. Makin ngesok. Yang sini membuat saudara makin delongsor. Makin cinta Tuhan, makin sering nangis dalam hadirat Tuhan, makin kangen Tuhan, makin tahu diri. Saya berdoa saudara kenali ini sampai kapanpun. Kenali baunya, kenali baunya. Mari kita teruskan. Saudara, tetapi dia juga punya arti yang kedua. Saudara, yang kedua artinya adalah penuduh atau pendakwa. Saudara, di dalam Wahyu 12 ayat 10 dikatakan begini. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Ini dia. Saudara, dalam bahasa aslinya ini dia. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Nah, saudara, saya mau cerita sedikit walaupun nanti di belakang juga ada. Saudara, di dalam kitab Orang Jujur, saudara diceritakan. Saudara, hari itu Abraham dengan semangat ketemu dan ngomong sama malaikat, sama semua orang. Dia bilang begini, saya itu sangat cinta Tuhan, sangat cinta Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan minta, aku akan berikan. Saudara, begitu Abraham ngomong itu 2-3 kali. Saudara, Samael ini terbang langsung ke sidang ilahi. Dan dia bilang begini, Tuhan, ada orang sok tuh. Bilang apapun yang Tuhan minta. Dikasih. Minta anaknya. Karena dia yang berucap. Saudara, dan Tuhan tidak bisa. Tuhan tidak bisa saudara. Untuk menolaknya. Itu bukan dari hati Tuhan. Karena ayatnya berkata, Tuhan itu tidak mencobai. Tuhan itu menguji. Itu beda jauh. Saudara, dan dialah pendakwa kalau saudara baca. Yang menghadap Tuhan untuk menghabisi menghabisi Ayub. Saudara, juga dia.
untuk menguji raja pertama Saul juga dia. Saudara, dan saya mau kasih saudara tip. Saudara pasti pernah, saudara ngomong, tiba-tiba di hati ini ada yang ngomong, omonganmu salah. Bisa dituntut loh. Pasti pernah kan? Saudara misalnya ngomong gini, ini rumah saya ini berapa kali ya kelepasan gini, Mahanaim punya saya. Roh Kudus langsung ngomong gini, cepat ralat. Kalau Mahanaim punyamu, kamu yang bertanggung jawab, kamu yang akan dituntut. Saya langsung bilang, enggak, Mahanaim punya Tuhan, saya ini cuma hamba yang ada di situ untuk menyalurkan apa yang Tuhan mau. Saudara belajar dengarkan itu dan jangan tunda. Saya ngomong di depan para pemimpin terutama. Nah, pelajaran ini susah. Tetapi saya mau berkata ini sangat penting. Saudara, kalau engkau tidak sangat cepat membatalkan, dia lebih cepat naik ke sidang ilahi. Kalau saudara ini ngomong misalnya nih ya, kelepasan. Saya nih loh ya yang kerja paling keras di Mahanaim. Saudara ya, pasti di sini ada yang ngomong. Ya, atau misalnya ada pendoa kelepasan. Saya nih loh berdoa siang dan malam. Kita ini kan gak mungkin doa siang malam terus-terusan. Pasti alarmnya tuh bunyi karena Alkitab berkata, Roh Kudus diberikan untuk menolong kita sepanjang masa setiap saat. Tapi seringkali alarm bunyi, kita gak langsung ralat di mulut. Saudara gak bisa ya, kesalahan di mulut keras terucap dan saudara tidak ralat-ralatnya di dalam hati. Gak bisa. Hukumnya berkata, dengan mulut kamu diselamatkan. Dengan hati kamu percaya dibenarkan. Ada hukumnya saudara. Apa yang kau katakan itu yang Tuhan buat, betul? Saudara, jadi kalau salah ngomong, Roh Kudus ngomong, langsung ralat. Langsung. Kalau enggak dia cepat banget naik. Dan dia mendakwa. Dia mendakwa. Saudara mendakwa itu juga pada waktu saudara ya. Misalnya nih saudara pemimpin. Saudara itu ngasih suruh sesuatu misalnya ya. Puasa dan saudara sendiri gak puasa. Dia pasti mendakwa. Makanya kalau saudara kayak saya nih sering nyuruh orang puasa dan saya sering kali misalnya lupa. Mari cepat-cepat datang dan bilang gini, Pak Luki tolong ya bantuin. Ya misalnya, ya cover. Atau saudara buat lebih lagi. Jadi gini, saya ini tahu kadang-kadang saya ini puasa, kadang-kadang gak benar. Jadi saya memilih puasa pada waktu saya bisa. Supaya itu menutup tuntutan pada waktu saya salah berpuasa. Saya berdoa saudara belajar menghitung. Karena kita akan jadi pemimpin. Raja-raja terus naik panglima. Saudara harus belajar menghitung. Karena dia tidak bisa dikalahkan. Kecuali oleh hukum dan ketetapan. Saudara ini pendakwa. Tapi kalau saudara ya, tiba-tiba nih ya. Ada yang terus mendakwa begini. Beberapa hari yang lalu Leo datang ke tempat saya. Sebelum dia berangkat, dia bilang begini, Bu. Terus ada suara di telinga saya. Kamu separuh iblis. Jadi sampai kapanpun kamu jadi penyembah. Aku akan jatuhkan kamu lagi. Dan kamu akan balik kepada dosamu yang berzina. Yang ngelirik perempuan. Yang marah. Pahit. Karena di dalam hatimu. Kamu separuh iblis. Saya ngomong begini. Kamu tahu itu penuduh. Dan dia bilang. Tapi aku merasa begitu. Saudara dan saya bilang begini, enggak, kamu tidak separuh iblis. Saya yakin memang di dalam dirimu ada genetik malaikat. Jadi kamu ngomongnya harus bilang begini, saya enggak separuh iblis, sorry. Saya separuh malaikat, iya. Dan saya mengarahkan seluruh mata hati cinta saya ke Tuhan. Maka semakin hari saya akan semakin ilahi. Yang kedua bilang aja. Nah ya.
bilang semakin saya ini kotor, semakin kasih karunia-Nya penuh. Karena ayatnya ada. Ya, di dalam kelemahan kasih karunia kekuatannya semakin nyata. Kenapa kamu tidak semakin dengar itu kamu teriak begini, aku yang dianugerahi, aku yang dicintai, aku yang ditolong, aku yang ditebus. Jadi shut up, pembunuh, penuntut daripada hidupku. Why? Saudara, ada banyak anak Tuhan. Begitu mendengar suara tuduhan, kok enggak jawab. Saudara, setiap kali iblis bilang begini sama saya. Beda ya antara menyintai kebenaran yang saya tadi bilang dengan tertuduh. Itu beda. Saudara, setiap kali iblis bilang begini. Itu KA belum jadi. Saya bilang, siapa bilang? KA itu 24 jam siang dan pagi dan malam. Itu poinnya. Dan hari ini saya aktifkan bersama Tuhan, bersama pasukan di seluruh Indonesia. Setiap hari ada tim, bahkan 2-3 tim yang akan naik ke atas siang, pagi dan malam 24 jam. So what? Saudara, kalau sama mereka ini ya, penuduh, jangan diem. Hadapi dan ikat, buang, lempar. Tapi hadapi, jawab saudara dengan kebenaran. Saudara, iblis seringkali bilang begini, ini penuduh ya. Hidupmu itu 666. Karena saya lahirkan 7 Juni 1966. Saya bilang ya, karena bersama 7 roh Allah, saya akan habisi 666. Itu destiniku. Kadang-kadang orang bilang lagi sama saya, Bu, kenapa rekening ibu ada 66-nya? Rekening saya itu ada 66-nya. Saya bilang, iya karena dari surga 999. Jadi saya terus akan puncak-puncak dalam segala hal. Saudara gini ya, saudara kalau ngadepin pendakwa, saudara dengerin, itu akan terus merongrong jiwamu. Saudara harus tahu berdiri di mana. Berdiri dalam anugerah, kasih karunia, cinta, ketetapan. Oke, saya berdoa saudara mengerti ya. Saya bisa panjang lebar jelaskan ini. Tapi saya mau bicara buat setiap saudara. Hati-hati. Dia menjatuhkan jutaan bintang-bintang. Saudara yang ketiga, saudara dia ini penggoda namanya. Artinya aja udah penggoda. Saudara, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saya dulu ketemu dia dan saya tidak mengerti kalau dia adalah pasukan Samael. Saya masih pernah cerita sama saudara hari itu saya pergi di Amerika. Buat yang baru, anak-anak yang belum pernah dengar ceritanya. Saudara, malam itu saudara saya sampai di sana. Saya kehilangan semua koper. Hari itu Joshua masih kecil. Saudara, suhu minus. Koper kami hilang. Sehingga saudara kami bahkan keluar itu pakai baju seperti ini saja. Saudara dan saya itu bangga dengan anak-anak saya. Untuk melawan dingin mereka loncat-loncat sepanjang jalan. Lari-lari. Saudara, karena kami gak punya satu pun. Untung kami bisa mampir saudara. Di toko yang buka 24 jam. Dan kami beli pakaian seadanya. Saudara, dan hari itu saudara dengan pakaian seadanya kami beli sikat gigi. Kami masuk hotel. Saudara, dan malam itu saudara iblis datang. Saudara, dia datang dan sejujurnya itu saudara, pada waktu semua tidur keletihan. Saya habis mandi keramas, dia datang. Saudara, dan itu adalah makhluk-makhluk terganteng, terkeren. Dengan baju wow saudara. 3 pria ganteng, sangat ganteng saudara. Sangat keren, sangat ajaib. Saudara, dan dia ngomong begini. Apakah dia bilang, kamu layak menerima ini. Dia mulai bilang, saudara, kamu ikut Tuhan, kamu pelayanan, kamu S2. Mana yang Tuhan kasih? Tuhan kasih kamu pas-pasan. Barangmu kehilangan, bahkan anakmu di tengah minus. Tidak bisa pakai jaket, pakai sandal, lari-lari.
Inikah yang Tuhan beri buat kamu? Saudara, dan dia mulai ngomong saudara. Dia mulai buat sepertinya saudara. Saya ini diperlakukan tidak adil sama Tuhan. Saudara, sepertinya saudara, saudara-saudara saya semuanya ya, tidak peduli dan saya harus menghadapi peperangan sendiri. Saudara, dan roh ini saudara ya, tidak ngajak perang enggak. Roh ini bicara membangkitkan saudara keinginan-keinginan yang paling dalam. Saudara, dia mulai tawarkan semuanya. Setidaknya engkau pengen kan anak-anakmu sekolah di luar negeri. Setidaknya engkau pengen ini. Saudara, semua keinginan saya, semua yang saya cinta. Dia bilang kamu boleh terus melayani kok. Dan dia sebutkan orang-orang yang melayani. Saudara, tetapi berdamai dengan dia. Saudara, kalau saudara berpikir itu kayak gendruwo menakutkan, enggak saudara. Sejujurnya ya, bahkan mau merem buat ngusir dia tuh sayang saking gantengnya saudara. Jadi setiap kali saya tutup mata saya melek lagi, enak dilihat. Saudara, dan saya tuh penyuka baju bagus. Jadi saya tuh biar bagaimana kalau lihat baju bagus, kombinasinya keren, warnanya keren. Mata saya tuh saya menikmati. Jadi setiap kali merem buka mata lagi. Kok keren banget ya gitu ya. Kok bagus banget ya jasnya. Aduh setelannya, aduh yang begini bagus banget sih. Saudara, seperti itu. Tapi pada waktu itu untung saudara, saya tuh lihat matanya dan saya gak bisa bohongi. Itu mata terkejam, mata terpait, mata dingin, mata jahat sekali. Itu mata saudara. Dan detik saya lihat mata itu, saya langsung teriak di sini, Roh Kudus tolong Tuhan, tolong. Dan tiba-tiba ada cuma satu. Tuhan bilang di dalam saya, bukankah ada bersamaku di hatiku. Itu segalanya. Dan itu yang kau minta. Dari sejak kau kecil. Saudara, dan saya tatap dia dan saya berkata, kamu bisa tawarkan apapun. Dan saya gak bohong. Saya menyintai dan saya menyukai itu. Tapi pertama saya bilang, saya terlanjur. Saya terlanjur punya perjanjian bahwa hidupku bukan aku lagi. Tapi hidupku adalah milik Tuhan seutuhnya. Seharusnya aku sudah mati waktu aku umur 8 tahun. Dan dia bangkitkan, beri hidup yang baru. Dan yang kedua saya bilang, saya gak bisa hidup di luar cintanya. Saya gak bisa hidup di luar hatinya. Saya gak bisa hidup bahkan satu hari pun tanpa perkenanannya. Dan saudara, begitu saya bilang, saya ketawa, saya bilang, saya gak bohong. Saya bilang, semua yang kau tawarkan saya suka. Cuma sorry, hidupku bukan punya aku lagi. Dan aku gak bisa hidup tanpa cintanya. Saudara, dan dia pergi dengan sangat marah. Dan dia bilang, seumur hidupmu kamu akan face to face dengan aku. Sekali lagi saudara, saya mau berkata buat setiap saudara. Dia bisa sodorkan apa saja. Dia bisa sodorkan fakta, kepahitan. Dia bisa bilang, masa kamu melayani Tuhan dan anakmu bahkan tidak kenal Tuhan. Dia bisa sodorkan apapun yang sangat menyakitkan. Tapi dia bisa sodorkan apapun yang sangat engkau suka. Tapi saya mau berkata, nak, pada waktu saudara waras, ya, buatlah perjanjian dengan Tuhan. Saya bersyukur saya punya perjanjian demi perjanjian. Saya punya perjanjian bahwa hidup saya bukan milik saya lagi.
Saya punya perjanjian bahwa satu hal yang saya minta dan sampai kapanpun tidak akan lepas. Bahwa saya cuma mau hatinya dan ada di pusat hatinya. Karena itu kalau saudara lihat lambang Mahanaim, kenapa cuma ada hati besar dan ada Bapak di situ dan anak? Karena itu toh yang saya mau. Hati besar itulah hatinya. Hati Bapa, hati Yesus cintanya. Dan selamanya kita akan di situ dari generasi ke generasi. Saya berdoa, saudara semua akan menghadapi ini. Saudara, caranya akan berbeda-beda. Ingat ya, Kejadian 3 ayat 1 dikatakan, adapun ular itu ialah binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lihat saudara, Tuhan tuh bilang semua pohon boleh dimakan, betul kan? Dia mulai dengan apa? Men-twitch. Dia tahu pasti Hawa akan nyangka, enggak. Dia sengaja jret. Saudara, ular bukan Samaelnya. Tapi di dalam kitab saudara orang jujur, saudara dikatakan dia yang merancang. Dan dia mengutus ular. Itu juga lambang dari semua roh ular, lilit dan sebagainya saudara. Sekali lagi saya berdoa, mari belajar untuk mengenali ini. Tapi yang keempat saudara, namanya juga perusak. Saudara, di dalam Alkitab terjemahan dikatakan perusak itu. Tetapi dalam bahasa aslinya sama saudara. Roh yang sama, yaitu Samael. Saudara, perusak atau pembawa kehancuran. Daniel 12 ayat 7. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Dan setelah itu berakhirlah kuasa perusak bangsa yang kudus itu. Maka segala hal ini akan dikenapi. Saudara, saya itu bersyukur Alkitab itu selalu pintar. Tuhan itu pintar banget saudara. Dia itu pakai segala sesuatu, kode dan saudara sehingga kita bisa saudara. Saudara, hari ini dia sudah mulai bekerja si perusak itu. Dan ayatnya kan berkata 3,5 masa, betul kan? Masa itu bukan jelas hari, bukan. Bukan tahun, bukan bulan, masa. Masa itu misalnya gini, masa rambutan itu cuma 2 bulan, betul kan? Saudara, jadi saudara bisa pakai ayat ini. Kalau kita sepakat. Saudara, anggaplah satu masanya 4 bulan. Dimulai 2019 Januari. Maka saudara sampai Desember sudah 3 masa. Tinggal setengah masa. Jadi Februari harus out dari seluruh dunia. Karena masa. Kalau masa kita bisa nentuin kapan. Cuma memang 3,5 saudara. Kalau saudara pelajari, saya baru kaget saudara. Saudara, saya pelajari ternyata saudara Jepang memasuki Indonesia 3,5 tahun. Betul? Masa. Saudara, Belanda menjajah 350 tahun. Masa. Saudara, perang dunia. Saudara, perang dunia 1, 2. Bahkan sampai saudara, pada waktu saudara Hitler membunuh orang Israel. Saya hitung masa ternyata. 3,5 masa. Tapi memang itunya beda. Sekali lagi Tuhan berkata, nak, kamu harus sepakat untuk menghentikan ini. Karena dia sudah 1 tahun lebih. Saudara, kita harus benar-benar sepakat untuk menghentikan ini. Saya berdoa, Alkitab berkata, maka hal ini akan digenapi. Amin. Ya,
Nanti kita sepakat ya saudara, tapi kita belajar lagi. Saudara, yang kelima artinya di mana Alkitab memakai nama dia lagi. Saudara, artinya death, angel of death, kematian, maut. Saudara, dia bukan Abaddon. Kalau Abaddon itu disebutnya di Alkitab Bapak, saudara, daripada kegelapan dan dunia orang mati. Ya, sekali lagi Alkitab saudara, dia juga bukan pembinasa keji. Alkitab punya nama sendiri buat pembinasa keji. Saudara ya, tapi kita nggak bahas itu. Hari ini kita mau bahas satu dulu ya. Hari ini kita belajar dua aja, ini dua aja udah nyebelin banget saudara. Ya, apalagi nanti kalau saudara pelajari tentang Abaddon, nyebelin lagi saudara. Itu semua dunia orang mati. Dan Abaddon itu bapaknya. Saudara, bayangin saudara. Saudara, dan kalau kita belajar nanti tentang pembinasa keji itu juga nyebelin banget. Saudara, tetapi ini Samael adalah death, kematian. Saudara, dan ayatnya berkata di dalam Wahyu 6 ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya. Jadi dia bukan kudanya. Saudara, dan dikatakan dan kerajaan maut mengikuti dia. Dia punya kerajaan. Saudara, kerajaannya saya pernah lihat, ngeri banget. Saudara, tapi kalau gini ya, ini cerita alam roh, ini cerita alam roh. Ya, ini nggak ada di Alkitab, ini cerita alam roh. Saudara, kalau Abaddon itu jelek banget. Gelap, saudara ya. Saudara, kemudian hitam, miskin. Saudara, kerajaannya itu, penjaganya itu semua yang pakai tutup hitam-hitam, bawa apa itu? Bawa trisula sama bawa golok yang sabit itu ya. Pokoknya itu mengerikan. Saudara, ada penyakit, ada segala macam, ada yang kurus kering, ada yang seperti di pokoknya itu kerajaannya Abaddon, saudara. Tapi kalau kerajaannya Samael, kerajaan maut ini berbeda. Saudara, kerajaannya itu pesta pora, saudara. Itu pesta narkoba sepuasnya. Itu gemerlap, saudara. Itu saudara, kerajaannya itu terdiri dari orang-orang yang punya ide buat bikin senjata biologis dan membunuh semuanya. Saudara, kalau saudara tahu di roh ya, itu besar-besar, sekitar 6 meter. Tapi ganteng-ganteng. Saudara, kalau saudara kurang lebih ya, kayak modelnya pasukan Rusia yang pakai topi begitu ya. Saudara jalan, itu mereka. Jadi sekali lagi ada sesuatu yang berbeda. Tapi mari kenali, supaya saudara tahu. Saudara, namanya maut. Dan yang mengerikan. Dan kepada mereka diberikan kuasa. Berapa saudara? 1/4 dari bumi. Saudara, dikatakan dengan pedang, kelaparan dan sampar dan binatang buas. Binatang buas di sini bukan manusia, bukan binatang beneran harimau, bukan saudara. Tapi manusia yang kejam, Hitler. Saudara, di hadapan mereka itu adalah binatang buas yang membunuh 7 juta. Tapi saudara, saya barusan dengar dari Bunita. Saudara, kita ini kita dengar Hitler itu udah ngeri saudara ya. Ternyata saudara, di Bangladesh lebih banyak lagi. Saudara, di Bangladesh pembunuhan lebih banyak lagi. Saudara, prostitusi lebih banyak lagi. Saudara, tapi saya juga dengar lebih ngeri lagi saudara. Saudara, ternyata Rusia, saudara, kelihatannya keren. Membunuh tentara Hitler dengan tentaranya. Dan 21 juta. 21 juta. Saudara, kelihatannya keren, perang. Dan kelihatannya dia pahlawan, bayangin saudara ya. Dia pahlawan, saudara, yang menghentikan perang dunia. Tapi ternyata Rusia membunuh 21 juta. Saudara, ini Samael. Dia enggak akan tampil, istilahnya ya, kampungan. Enggak saudara. Dia tampilnya keren. Tapi sangat jahat.
dengan senjata biologis, dengan virus, saudara, dan menunggangi orang-orang. Saya berdoa supaya kita sadar. Nah saudara, beberapa hal yang saudara berhadapan dan Alkitab pakai kata jelas. Saudara, dan kitab orang jujur mencatat dengan jelas. Saudara, yang pertama Kain. Hari itu saudara, kita baca di Kejadian 4 ayat 3 sampai 7. Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, mukanya muruk. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, loh, Tuhan itu sayang sama Kain sampai dia ngomongin. Dosa, kata dosa di situ, saudara, Samael sudah mengintip di depan pintu. Samael sangat menggodai. Tapi ayatnya, kita baca ayatnya. Sekali lagi, ini ayat harus dalam hidupmu. Tetapi kita harus menguasainya. Saudara harus berkata, no, destiniku. Ya, Mahanaim akan menguasai dan menghabisi. Saudara, pasukan terdahsyat. Saudara, raja-raja. Saudara, mungkin Samael akan menggoda dengan harta, dengan perempuan. Engkau para pasukan Tuhan. Destinimu menguasainya, menghabisinya. Melempar ke black hole. Sekali lagi. Nah, saudara, kalau saudara tahu hari itu. Jadi saudara, kalau di kitab-kitab itu diceritakan saudara. Jadi pada waktu saudara, dia lihat adiknya itu pemelihara kambing, domba karena papahnya. Saudara ya cerita, Adam ini cerita. Kain juga dengar bahwa pada waktu itu Tuhan potong, diambil kulitnya untuk memakaikan baju. Tapi saudara, ini si roh ini ngomongnya begini, enggak seru kalau sama, kuno. Kamu kasih persembahan yang beda, ya yang asik, yang keren. Kasihlah persembahan dari buah-buahan, ya, dari hasilmu yang terbaik. Saudara itu, Kain berpikir ya bagus ya. Enggak lucu lah kalau saya sama adik saya. Maka dia buat saudara. Dan pada waktu dia buat, Tuhan bilang enggak nak, bukan aku ini enggak makan buah, aku juga enggak makan darah. Persoalannya persembahan itu adalah saudara perjanjian. Dan perjanjian enggak bisa diresmikan dengan saudara membakar daun-daunan dan buah-buahan. Dan Tuhan cuma mau ngomong gini, enggak bisa. Dan Kain sakit. Samael ini mulai bicara lebih lagi. Tuhan gak sayang kamu. Kamu dibenci. Saudara, dan kesakitan ditolak itu bisa sampai ke sumsumnya. Padahal itu bohong. Saudara, dia sangat sakit. Seperti ditolak. Hati-hati saudara dengan ini. Hati-hati. Saudara, ada banyak orang tertipu dengan hal-hal yang sepele. Saudara, saya pernah menghadapi. Saudara, seperti saya bilang, saya ini sebenarnya -2 dalam nama Yesus sembuh. Saya masih berharap, saya masih beriman. Saudara, mata saya sempurna karena saya males banget pakai kacamata. Enggak tahu kenapa. Jadi saya masih beriman, saya sembuh. Nah hari itu saudara, ada seseorang datang. Dan saudara dari jauh di mall, saudara ya. Dan saya diajak senyum. Lah saya ini enggak lihat. Saudara, sejujurnya sampai hari ini belum sempurna sembuh, sedang menuju. Ya, mulai dari baris saudara ya, Dokter Kelly itu ke belakang, muka Anda semua sama rata dan buram. Dan saya bahkan tidak bisa melihat saudara engkau senyum atau tidak. Ya, dan waktu orang ini senyum saya nggak lihat, saya nggak sapa. Saudara, dan dia ini donatur. Saudara, dan saudara mau tahu habis itu dia maki-maki saya, dia marah. Dia bilang ibu ini sombong banget, gak tahu diri. Ya, saya senyum, bahkan dia gak mau ngasih senyum, salaman aja gak sudi sama saya. Loh, saya ini gak lihat, beneran gak lihat saudara. Saudara, dan dia sangat sakit.
Sampai dia keluar dari bahtera. Dia marah saudara. Saudara, dan ujungnya dia mati kena kanker. Saudara mungkin berkata, kenapa? Karena pada waktu orang sakit hati marah dan menjamah yang diurapi karena dia maki-maki saya. Saudara ya, dengan yang tidak saya lakukan saudara. Dia menjamah yang diurapi. Dan kemudian yang ngasih kanker Tuhan, enggak. Saudara, si pendakwa itu menghadap Tuhan lagi dan ngomong begitu. Tuhan, tuh anakmu menjamah yang diurapi, hukumannya mati. Dan dia enggak bertobat, mati. Maka again, saudara, Tuhan terpaksa bilang, ya. Beberapa orang berkata, kenapa Tuhan tidak bisa melawan? Kalau Tuhan bisa melanggar hukum, maka Tuhan tidak perlu naik ke atas kayu salib. Persoalannya dia kudus, benar, sejati, murni. Dan dia tidak bisa berbuat dosa. Dia tidak bisa melanggar hukum. Karena itu saudara harus ngerti ini. Itulah yang terjadi dengan Kain. Saudara, ujungnya dia membunuh saudaranya. Dan dia dicap keluar dari hadirat Tuhan. Saudara, yang kedua, Abraham. Dan saya tadi sudah terangkan sedikit. Saudara, tapi kalau saudara tahu diceritakan di situ, enggak cuma sampai di situ. Pada waktu Abraham naik ke atas, saudara, dia datang ke Sarah dan dia bilang, lihat, Abraham pergi gak minta izin kamu gak dianggap. Lihat nanti anakmu akan dipotong berdarah-darah. Saudara, kalau saudara tahu Alkitab, saudara baca, sehabis itu peristiwa Ishak membuat Abraham dan Sarah tinggal di kota yang berbeda. Sejak hari itu saudara, Sarah tidak percaya lagi sama Abraham. Sarah sakit hati sama Abraham. Dan Sarah memilih tinggal di tempat yang berbeda. Berapa banyak pemimpin yang saudara kena suara itu menjadi sangat sakit hati dengan anak buah. Atau berapa banyak anak buah yang merasa dikorbankan, gak adil, ditolak, dan kau sangat sakit hati. Saudara, sekali lagi, berapa banyak keluarga yang hancur. Kalau saudara tidak bersihkan ini dari hidupmu. Itu seperti saudara ya, tali. Yang saudara berapa jauh pun saudara lari ke Tuhan. Dia akan tarik lagi, jerit. Dan kau pasti jatuh lagi. Saya bersyukur saudara, dia mencoba berkali-kali melakukan itu dalam hidup saya. Saudara, salah satunya, ayah saya berapa kali jatuh dalam perzinahan. Dan saya melihatnya. Dan dia datang dan terus berkata, betapa menyedihkannya. Harusnya kamu pahit dengan semua laki. Dia mencoba membuat saya marah dengan semua pria, dengan semua cinta, dengan semua kegilaan, saudara. Saudara, dia dulu bilang ke saya ya, bahwa semua cinta itu gila, bodoh, bego. Bekukan dirimu supaya kamu tidak pernah punya cinta. Karena cinta ujungnya cuma untuk disakiti. Itu omongannya dia. Saudara, dan bukan cuma itu saja. Saudara, saya dilecehkan. Saudara, dan pada waktu saya dilecehkan, dia mulai berkata, kalau Tuhan sayang kamu, kenapa Tuhan biarkan? Kalau Tuhan bisa melindungi, kenapa Tuhan biarkan? Saudara, dan dia mulai berkata, karena kamu tuh gak ada artinya, kamu kotor, kamu najis. Biar bagaimana kamu keturunan pezina. Dan bla bla bla. Saudara, tapi saya bersyukur saudara. Pada waktu saya sudah bilang berkali-kali sama saudara. Pada waktu saya lihat ayah saya jatuh dan saya dengar. Tiba-tiba ada satu, saya cuma bisa nangis dari sini. Tuhan, saya teriak Tuhan, Tuhan. Dan Tuhan bilang, semua manusia adalah daging dan punya kesalahan. Punya kelemahan.
Justru untuk itulah kau berdiri untuk ayahmu. Sejak hari itu saya memutuskan, saya bilang begini, siapapun. Saya boleh melihat sejuta kelemahan dari hamba Tuhan. Dari anak buah, dari pemimpin, dari suami, dari anak-anak. Saya ada untuk menutup kelemahan mereka. Saya ada untuk berdoa untuk mereka. Saya ada untuk terus memberkati mereka. Saya ada untuk mengucapkan berkat. Saya ada untuk menciptakan yang baru dalam hidup mereka. Dan saya ada, saudara, untuk mengasihi mereka no limit mercy. Karena Tuhanku seperti itu. Dan aku cuma saluran untuk menyalurkan itu buat semua orang. Saudara, dan pada waktu saya sendiri mengalami, saudara. Saya sering kali berkata sama saudara, apa sih yang saya gak alamin? Saudara dari umur 1 tahun mati, 3 tahun saudara. Saudara 8 tahun kena meningitis. Saudara sakit di badan saya ini komplit, mau kina, saudara ya. Saudara itu menurut saya kina tuh udah sampai temenan sama saya. Karena saya malaria iya, tifus iya saudara ya. Saudara meningitis iya saudara. Saudara apa sih yang gak ada di badan saya sampai saya tifus, apapun saudara. Sampai saya kadang-kadang mikir gini, rasanya nih ya badan saya ini udah ketawa-ketawa kalau lihat penyakit. Dan ngomongnya gak mempan, sorry. Saudara, pada waktu beberapa hari yang lalu iseng-iseng saya cek Dokter Kelly itu. Tensi saya oke, semua oke ya dok ya. Saudara selalu saudara, saya benar-benar prima saudara. Di usia seperti ini dengan badan yang haleluya, istilahnya enggak kurus lagi saudara ya. Langsung bukan langsing. Saudara tapi always apapun prima. Karena apa saudara? Iman, sukacita, cinta, itu adalah obat terbaik saudara. Imun terbaik. Saudara, dan sekali lagi Mahanaim yang pergi ke bangsa-bangsa semua terpaksa tes swab. Dan ternyata kita semua orang-orang paling sehat, paling clean ya. Saudara semuanya. Saudara terbukti, saudara ya kita orang-orang paling ajaib, paling clean. Saudara sekali lagi cinta, iman, kekuatan. Nah pada waktu itu saudara. Waktu saya alami, Tuhan langsung ngomong, hukum nak. Ayahmu merusak begitu banyak orang. Hukum tetap hukum. Anak perempuannya pasti dituntut iblis. Tapi sekali lagi Tuhan bilang, apapun yang aku biarkan iblis kerjakan, tidak akan pernah bisa menyentuh yang di dalam. Dan saya berdoa, jangan biarkan kesakitan, kerusakan itu masuk dan menyentuh yang di dalam. Kalau yang di dalam clean, yang di dalam sejati, yang di dalam penuh dengan ucapan syukur, dunia orang mati tidak bisa mendekat, saudara. Saya berdoa saudara menangkap. Jangan biarkan kesakitan membuat engkau kehilangan banyak hal. Saudara, sampailah dia juga yang mencobai Yesus. Tapi karena saudara ya sudah jam 10 dan saudara wajahnya sudah saudara ya sudah cukup berat. Jadi saya akan skip saudara ya. Saudara, saya akan skip tentang pencobaan Yesus. Tapi intinya satu, disodorkan kebutuhan. Hari itu Yesus lapar. Jadi ingat ya, roh ini akan datang menyodorkan apa yang engkau butuhkan. Yang butuh cinta akan disodorkan cinta palsu. Saudara yang butuh duit akan disodorkan saudara ya. Saudara duit yang gak halal. Saudara yang akan membuat engkau tambah miskin dan sebagainya. Saudara yang kedua, saudara pembuktian diri. Iblis akan terus berkata begini, Pak Luki, kamu itu orang nomor 2. Seharusnya kau berlaku begini-begini dong. Kalau kau gak begini-begini kau gak layak. Nah, ya. Sekali lagi, kalau iblis mulai datang dengan membuktikan diri, katakan, hidupku karena anugerah, aku gak perlu buktikan apapun. Aku ada di sini
Karena anugerah dan anugerah perjanjian cintanya Tuhan. Kasih iman akan menopang aku dan membawa aku merekayasa, menciptakan sampai puncak destiny. Selesai dan urusan Tuhan bukan urusanku. Walaupun kita harus kerjasama dan harus taat. Saudara sekali lagi jangan coba membuktikan diri. Saudara yang terakhir, dia selalu menyodorkan apa yang paling kita inginkan untuk selesaikan, untuk bereskan, untuk lakukan. Tapi tidak dengan cara Tuhan. Nah, saya berdoa saudara menangkap ini. Sedikit soal Bileam. Ya. Saudara sebelumnya kita akan baca sama-sama. Saudara pembalikan keadaan buat Samael. Tolong dibuka. Ya, saudara baca sama-sama dan saudara enggak yang tadi. Ya, betul, sip ya. Saudara dan saudara baca dan katakan begini ya. Aku firm ya. Aku di depannya aku atau nama saudara. PMI atau Indriati Cipto Purnomo. Itu saudara ya. Saudara 1, 2, 3. PMI firm. Tanya Tuhan. Lakukan yang Tuhan mau. Melakukan dengan cara Tuhan. PMI terus belajar. Mengenal apa yang Tuhan suka. Dan mengenali jebakan iblis. PMI didikan itu artinya dikasihi. PMI sadar bahwa setiap PMI diterima. Dan penerimaan itu kuat dalam hidupku. Kalahkan rasa tertolak. PMI selalu bersuka cita. Waktu saudara kita lebih baik daripada itu Tuhan suka. PMI hidup dari firman Tuhan. Bukan dari kebutuhan. PMI percayakan rekayasa Tuhan dan itu yang terbaik. PMI menyukai penyembahan dan pengabdian. PMI kalahkan dengan cinta, iman, pengertian, hukum dan ketetapan semua jebakan iblis. PMI tinggal di dalam Roh Kudus, angin yang menyembuhkan semua yang di dalam. Tidak ada keletihan dan keinginan yang sia-sia. PMI terus bersyukur adalah kunci untuk mengalahkan yang sia-sia dan kehampaan. Saya berdoa saudara menangkapnya. Saudara dan nanti kapan-kapan kita ngomong soal Bileam. Karena waktu nanti saudaranya enggak konsentrasi lebih baik. Saudara di dalam 2 Korintus 6 ayat 15. Ya sedikit aja. Dikatakan persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial. Saudara ternyata saudara Belial ini sejajar dengan Mamon. Saudara, dan ini juga merupakan sesuatu yang sangat tricky dan menjebak. Saudara dan kata Bileam itu artinya saudara dursila bebal tidak berarti. Dan saya berdoa one day kita akan bahas, tidak tahu kapan, ya mungkin Sabtu, mungkin kapan saja saudara nanti ada waktu. Tapi saya mau berkata, ternyata saudara kebebalan itu mengerikan sekali. Saudara dan itu musuh banyak orang saudara. Saudara seringkali kita tidak terjebak kepada misalnya nih ya perjinahan beneran. Tapi kita nonton TV berjam-jam itu saudara kesia-siaan. Tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Saudara dan itu bisa menghabisi kita. Ya. Saudara sekali lagi. Saudara dan ternyata ayatnya sangat banyak. Ayatnya sangat banyak. Saya berdoa kita akan mengenali roh ini. Mari bangkit berdiri kita akan tutup.